Halo semuanya, perkenalkan saya Tamara Koitore. Saya akan menjelaskan mengenai proyek modul 1 saya di program Purwadika Job Connector Data Science. Di sini saya mengaplikasikan pembelajaran saya di Purwadika untuk membuat suatu sistem peminjaman di suatu perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan step by step bagaimana saya membuat sistem ini. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa subfungsi yang saya buat, di mana subfungsi ini akan muncul di dalam fungsi inti. Untuk kedepannya saya akan menyebutkan namanya saja dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama ini ada daftar buku, di mana daftar buku ini merupakan database dari buku yang ada di perpustakaan. Untuk daftar buku ini bisa ditambahkan untuk kedepannya, tapi di sini saya akan menuliskan 3 contoh. Setelah itu di sini saya membuat variabel sementara, yaitu card untuk keranjang, lalu ada database peminjam dan nomor pinjaman untuk meminjam buku selanjutnya. Setelah itu juga ada 4 fungsi template untuk membuat tabel. Di sini ada database untuk daftar peminjam, lalu ada showlist untuk daftar buku, lalu ada card fungsi untuk daftar keranjang, dan ada juga showlist update, yaitu daftar buku sebelum diupdate. Kurang lebih untuk template tabel ini fungsinya sama, di mana dia akan menunjukkan nomor peminjam dan sebagainya. Untuk contoh tabelnya adalah sebagai berikut. Lalu ada subfungsi update barang yang akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian update. Setelah itu juga ada search list atau fungsi terakhir yang saya sering gunakan, yaitu untuk mencari suatu data atau untuk filter data di list daftar buku yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk di sini, cara ngefilternya itu adalah dengan memasukkan ID buku yang diinginkan, yang dimasukkan oleh user. Setelah itu saya membuat fungsi inti, yaitu fungsi read, add, update, delete, borrow, dan return book, di mana semua fungsi ini sudah saya masukkan ke dalam fungsi menu utama. Sebelum kita masuk ke fungsi inti, saya akan menjelaskan fungsi menu utama terlebih dahulu. Lalu untuk fungsi menu utama, saya menggunakan while loop, di mana dia akan berulang terus-menerus sampai akhirnya user melakukan exit program. Di sini saya membuat input agar user dapat memasukkan angka dari list menu yang saya sudah tampilkan. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk masing-masing fungsi yang sudah saya buat. Apabila user memilih nomor 1 di menu utama, dia akan menampilkan daftar buku dan juga dia akan ditujukan dengan fungsi read. Untuk fungsi read itu sendiri adalah sebagai berikut, di mana akan ditampilkan menu daftar buku. Apabila user memilih nomor 1 dan ada daftar buku, maka akan ditunjukkan tabel daftar buku. Apabila dia memilih nomor 2 dan ada daftar buku, maka dia harus mengisi buku yang ingin dicari atau ID book yang ingin dicari. Setelah itu kita menggunakan fungsi search list dan memasukkan ID buku yang sebelumnya. Apabila ada data di search list tersebut, maka dia akan menunjukkan data di search list tersebut. Apabila tidak ada data, maka dia akan menunjukkan tidak ada data. Sedangkan apabila dari daftar bukunya memang tidak ada dari awal, dia akan menunjukkan tidak ada data. Tetapi apabila dia memilih input nomor 3, dia akan kembali ke menu. Untuk menu nomor 2 adalah menambah daftar buku yang ditujukan dengan fungsi add. Untuk fungsi add adalah sebagai berikut, di mana yang pertama ditunjukkan dengan menu menambah daftar buku, nomor 1 adalah untuk menambah daftar buku, dan nomor 2 untuk kembali ke menu utama. Apabila nomor 1, maka user akan diminta untuk memasukkan ID baru. Di sini saya membuat list value yang menunjukkan semua value yang ada di dalam daftar buku. Apabila ID baru yang dibuat oleh user sudah ada, maka akan di-print data sudah ada. Apabila tidak, user akan diminta untuk memasukkan judul baru, penulis baru, penerbit baru, dan sebagainya. Di sini saya membuat daftar buku baru yang sudah dimasukkan oleh user. Setelah itu akan ditunjukkan tabel daftar buku baru dan ditanyakan apakah disimpan data atau tidak. Apabila iya, maka kita akan melakukan daftar buku extend dengan daftar buku baru. Lalu kita akan menunjukkan lagi daftar buku yang sudah dibuat dan akan ditunjukkan daftar buku baru sudah tersimpan. Apabila dia tidak ingin save, maka dia akan print data tidak tersimpan. Selain itu, apabila dia memilih nomor 2, dia akan kembali ke menu. Untuk menu ketiga adalah mengubah daftar buku yang ditunjukkan dengan fungsi update. Untuk fungsi update sebagai berikut. Pertama, ada menu mengubah daftar buku dan kembali ke menu utama. Apabila memilih nomor 1, maka akan dilanjutkan dengan menunjukkan daftar buku dan user diminta untuk memasukkan ID yang ingin diubah. Di sini apabila ID yang ingin diubah user tidak ada di dalam daftar buku, maka akan di-print data yang ingin diubah tidak tersedia. Setelah itu apabila ada, akan difilter untuk data buku yang ingin diubah user dan ditunjukkan kepada user. Lalu ditanyakan apakah update data berikut. Apabila iya, akan dilanjutkan dengan memilih kategori yang ingin diubah. Di sini saya membuat kategori sebagai berikut, di mana ada 1 sampai 6 yang bisa diubah oleh user. Apabila memilih nomor 1, maka user akan memasukkan data baru yang ingin dimasukkan, lalu akan ditunjukkan tabel data yang baru, dan akan dilakukan update barang
dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Apabila data yang diupdate sudah benar, maka data yang ingin digunakan dan kolom yang ingin diupdate itu akan diubah dengan data baru oleh user. Lalu ada tulisan data sudah diperbarui. Apabila dilanjutkan dengan tidak atau data tidak benar, maka akan menunjukkan data tidak terupdate. Selanjutnya, apabila user memilih nomor 2, maka akan kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya ada menu nomor 4 yaitu menghapus daftar buku yang ditunjukkan dengan fungsi delete. Untuk fungsi itu sendiri sebagai berikut. Nomor 1 menghapus data dan nomor 2 kembali ke menu utama. Apabila dia memilih nomor 1, maka akan ditunjukkan daftar buku dan ditanyakan ID mana yang ingin dihapus. Lalu apabila tidak ada ID-nya di dalam daftar buku, maka akan ditunjukkan data yang ingin dihapus tidak ada. Tetapi apabila ada, maka akan difilter untuk ID yang ingin dihapus dan ditunjukkan data yang ingin dihapus, lalu ditanyakan apakah data yang dihapus. Apabila iya, maka untuk setiap data di dalam search list atau di dalam filter data ini akan di-remove di dalam daftar buku. Setelah itu akan di-print data berhasil terhapus. Apabila jawabannya adalah tidak hapus data, maka data tidak berhasil terhapus. Apabila nomor 2 yang dimasukkan, maka dia akan kembali ke menu utama. Yang nomor 5 adalah menu meminjam buku, di mana ditunjukkan dengan fungsi borrow. Fungsi borrow-nya sendiri adalah sebagai berikut, di mana ditunjukkan menu meminjam buku, yang pertama dan yang kedua adalah kembali ke menu utama. Setelah itu, user memilih 1 atau 2. Apabila memilih 1, akan ditunjukkan daftar buku, dan di sini saya menggunakan while loop untuk meminjam buku berkali-kali. Lalu di sini ditanyakan masukkan ID buku yang ingin dipinjam. Apabila ID buku yang ingin dipinjam tidak ada di dalam daftar buku, maka akan di-print buku yang ingin dipinjam tidak tersedia. Apabila ada, maka akan ditunjukkan data buku yang ingin dipinjam, akan dilakukan filter. Setelah itu akan ditunjukkan tabelnya. Lalu ditanyakan kepada user, tambahkan buku ke dalam keranjang. Apabila iya, akan ditanyakan terlebih dahulu kuantitinya. Apabila kuantiti tidak cukup atau kuantiti stok buku tidak cukup, maka akan ada tulisan mohon maaf stok tidak cukup. Tapi apabila cukup, akan langsung dimasukkan ke dalam keranjang atau kita melakukan cart append, judul buku, kuantiti, dan ID buku. Apabila dia tidak ingin menambahkan ke dalam keranjang, akan ada tulisan keranjang tidak terupdate. Setelah itu dilakukan clear cart. Setelah itu ada cart function di sini menunjukkan isi dalam cart. Lalu ditanyakan mau pinjam buku yang lain. Apabila ya, dia akan true dan dia akan kembali ke pilihan yang nomor sini untuk memilih ID buku baru. Apabila dia pencet tidak, maka akan break atau akan melanjutkan ke fungsi selanjutnya. Setelah itu akan ditunjukkan isi dari kartnya tersebut dan ditanyakan lanjutkan check out. Apabila dia pilih tidak, maka akan ada tulisan tidak jadi meminjam. Apabila dia pilih iya, maka untuk nomor pinjaman yang sebelumnya akan diupdate di sini. Jadi dia akan mendapatkan nomor pinjaman nomor 1 dan untuk nomor pinjaman selanjutnya akan menjadi nomor 1, ditambahkan 1. Dan di sini sudah ditambahkan global nomor pinjaman agar dia terupdate secara global. Lalu di sini juga ditunjukkan nomor pinjaman kita adalah berapa dan juga akan dimasukkan ke dalam penampungan sementara untuk nomor pinjaman dan nama peminjam. Setelah itu untuk setiap item di dalam range dari panjangnya card, itu card item itu akan diupdate penampungan sementara atau akan dimasukkan nomor peminjam dan nama peminjam untuk masing-masing item yang ingin dipinjam. Lalu akan dimasukkan ke dalam database peminjam yang sudah dibuat sebelumnya di variabel sementara. Setelah itu akan ada tulisan pengembalian buku 7 hari dari sekarang, selamat membaca. Terus untuk setiap item di dalam cart itu akan dikurangin kuantitinya yang ada di dalam daftar buku. Karena dia sudah difilter dan dia bisa dikurangi kuantitinya atau stok bukunya bisa dikurangi. Setelah itu juga akan di-print stok buku terupdate. Lalu apabila dia tidak jadi meminjam, maka kartnya akan dilakukan clear. Lalu akan ditunjukkan daftar buku, lalu juga akan ditunjukkan database peminjam. Apabila dia keluar dari menu, dia akan kembali ke menu utama. Lalu untuk nomor 6 ada menu mengembalikan buku, di mana di sini ditunjukkan dengan return book. Untuk fungsinya sendiri adalah sebagai berikut, di mana menu pertama adalah mengembalikan buku dan yang kedua adalah kembali ke menu utama. Apabila memilih nomor 1, dia akan menunjukkan database peminjam. Di sini akan menggunakan while loop agar bisa mengembalikan beberapa pinjaman. Di sini akan ditunjukkan kepada user untuk masukkan nomor pinjaman yang ingin dikembalikan, lalu apabila tidak ada di dalam database peminjam, maka akan ada tulisan nomor pinjaman tidak tersedia. Tetapi apabila ada, akan dilanjutkan dengan fungsi sebagai berikut, di mana dia menunjukkan data yang ingin dihapus dari database atau yang ingin dia kembalikan. Apabila dia ingin kembalikan, akan ditanyakan kembalikan semua buku. Apabila dia jawab ya, maka untuk setiap buku di dalam daftar buku akan bertambah lagi stoknya, dan untuk database peminjam akan di-remove itemnya. Jadi akan menghilang untuk data peminjamnya.
Setelah itu akan ada tulisan buku sudah dikembalikan dan stok buku terupdate. Apabila tidak jadi kembalikan semua buku, maka akan ada tulisan buku belum kembali. Apabila lanjut dari sini akan ditanyakan mau kembalikan buku lain. Apabila dia jawab ya, dia akan berputar ke while sebelumnya. Tapi apabila dia bilang tidak, maka akan disebutkan terima kasih datang kembali. Lalu untuk nomor 2-nya adalah untuk return ke menu utama. Sekian penjelasan dari saya untuk sistem peminjaman buku di perpustakaan sebagai project modul 1. Semoga penjelasannya jelas dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sebelumnya.